Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Script Law. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada proses penyelesaian sengketa di bidang ketenagakerjaan atau kita sebut dengan hubungan industrial. Nah, sebelumnya kita sempat membahas mengenai ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja, waktu kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan-jaminan, upah atau hak-hak pekerja, dan lain-lain. Nah, sebenarnya permasalahan yang timbul sehingga si pekerja atau si pengusaha membawa ke ranah hukum atau penyelesaian sengketa jika ada beberapa hal kepentingan para pihak tidak dilaksanakan atau tidak ditunaikan menurut peraturan perundang-undangan. Misalnya dari pekerja, dia perjanjiannya bahwasannya waktu kerja idealnya 7 jam atau 8 jam. Ternyata 12 jam dan tidak dibayarkan uang lembur. Nah, terus juga misalnya pembayaran pesangon selalu telat dan tidak ada uang kompensasi pembayaran telat. Nah, dan juga yang sering terjadi biasanya kalau misalnya ada PHK, pemutusan hubungan kerja, si pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Nah, seperti uang pesangon, masa penghargaan, dan juga uang pergantian hak. Bisa juga si pengusaha untuk melakukan upaya atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi memang ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh. Cuman karena adanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasannya si pengusaha dapat mem-PHK pekerja secara sepihak. Ini tidak berlaku seperti yang undang-undang sebelumnya ya, nomor 13 tahun 2003. Harus melalui PHI jika ingin mempecat atau mem-PHK pekerja. Tapi kalau sekarang pengusaha bisa mem-PHK secara langsung tanpa lewat mekanisme PHI. Nah, saya lanjutkan lagi, bahwasannya jika ada persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, maka silahkan lakukan upaya perundingan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya bingung nih, saya awam, terus apa yang saya harus lakukan? Silakan teman-teman di sini kalau misalnya ada kenalan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya kira banyak lah ya. Organisasi manapun memiliki memiliki lembaga bantuan hukum. Silakan minta tolong ke lembaga bantuan hukum jika misalnya tidak memiliki cukup dana. Tapi kalau misalnya memiliki cukup dana, silakan minta pendampingan oleh advokat, ya, ataupun orang-orang yang paham hukum. Silakan, atau nanti bisa datang ke instansi pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Misalnya di Snaker atau kalau jenjang yang lebih pusat lagi adalah Kemenaker. Nah, silakan. Biasanya upaya yang dilakukan. Nah, ini saya mensinkronisasi antara gambaran praktek dan juga teori ya. Harus dilakukan melalui bipartit. Bipartit ini yaitu penyelesaian antara para pihak ya. Seperti negosiasi ataupun perundingan. Silakan misalnya nanti dari antara buruh dan juga pengusaha, mereka saling negosiasi. Jika itu selesai, maka dapat dibuat perjanjian baru ya, atau komitmen. Namun jika tidak selesai, maka lanjut kepada upaya tripartit. Nah, tidak bisa dilanjutkan ke upaya tripartit jika upaya perundingan ini tidak ditempuh dulu. Nah, itu ya. Kalau misalnya sepakat tidak sepakat, nanti dilaporkan kepada instansi di bidang ketenagakerjaan. Dari mereka lah nanti yang akan memberikan fasilitas upaya mediasi ataupun konsiliasi. Nah, perbedaannya antara mediasi dan konsiliasi adalah konsiliasi tentu nama penengahnya adalah konsiliator. Bersifat aktif dalam menengahi atau memfasilitasi para pihak. Ya. Jadi
penengahnya itu dia lebih aktif untuk mempertemukan supaya masalah ini bisa selesai. Tapi kalau mediasi, ditengahi namanya mediator, dia hanya mempertemukan para pihak, hanya memberikan ya masukan, terus ya sisanya adalah para pihak. Tapi kalau konsiliator, si penengahnya ini benar-benar sangat aktif. Nah, itu ya kalau secara garis besarnya. Dan hasil daripada tripartit ini kan namanya tri ya, penyelesaian tiga pihak, adalah berupa anjuran. Nah, anjurannya ini adalah hanya memberikan ya saran lah, maksudnya nanti kalau misalnya kedepannya biar tidak ada miskom, maka pengusaha harus begini, pekerja harus begitu gitu. Bisa dibuatkan misalnya perjanjian baru ataupun komitmen baru, silahkan. Kalau tidak bisa, maka nanti lanjut kepada upaya berikutnya. Terserah nih, antara arbitrase ataupun pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini dia memiliki kamar khusus yang namanya tempat kamar perselisihan hubungan industrial. Nah, kalau arbitrase sama, dia modelnya sama seperti sidang, namun dia lebih fleksibel. Nah, saya sih sebenarnya tidak ingin membahas arbitrase secara rinci ya, karena nanti ada pembahasannya di video-video yang akan datang. Cuman saya hanya memberikan garis besarnya. Arbitrase yang paling menguntungkan adalah keputusannya bersifat win-win solution. Artinya, tidak ada yang dirugikan antara para pihak. Semuanya memiliki kepentingan yang sejajar. Namun kalau misalnya lewat pengadilan, khususnya di kamar hubungan industrial, ini kan pasti nggak mungkin win-win solution. Yang ada adalah win-lose. Ada yang dikalahkan, ada yang dimenangkan. Nah, gitu ya. Dan sifatnya adalah mengikat. Beda nih daripada tripartit, bipartit. Kalau bipartit sama tripartit, dilanggar pun misalnya setelah kesepakatan, ini tidak ada pengikatan ya, atau tidak ada hal-hal yang bisa dijadikan landasan hukum. Tapi kalau putusan arbitrase ataupun pengadilan negeri, ini bisa dijadikan putusan yang sangat mengikat dan bisa dieksekusi. Ya, misalnya nanti si pekerja ataupun si pengusaha dia melanggar, maka bisa dilakukan eksekusi secara langsung, karena memang di situ memuat putusan yang sifatnya final and binding. Nah, jika dalam kesepakatan atau dalam putusan tersebut ada para pihak, di antara salah satu pihak ingin melakukan upaya keberatan, maka satu-satunya jalur hanya dapat diselesaikan lewat kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi dia tidak lewat pengadilan tinggi, langsung ke Mahkamah Agung. Gitu ya. Jadi ada upaya bipartit seperti negosiasi, perundingan, terus ada tripartit seperti mediasi ataupun konsiliasi, dan yang terakhir adalah mekanisme persidangan seperti arbitrase dan juga pengadilan hubungan industrial. Nah, memang kalau dasar hukum mengenai hubungan industrial itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Diperkuat juga, tapi yang memperkuat ini hanya membahas mengenai hakim ad hoc, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 dan juga Perpres Nomor 20 Tahun 2011. Nah, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, tapi ingat, sebenarnya dalam Undang-Undang Perselisihan Hubungan Industrial itu ada beberapa hal yang di judicial review, uji material di Mahkamah Konstitusi. Nah, ingat ya, jangan sampai semua peraturan itu dijadikan landasan buat kita seutuhnya. Harus update, makanya harus update. Salah satunya ada di pasal 67 ya. 67 ayat berapa ini ya? Ayat 2 ya. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 garing PUU strip 17 garing 2016.
bahwasannya memang pasal 67 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mengenai priorisasi hakim ad hoc. Kalau hakim ad hoc di sini kan sebelumnya diatur jika dia masa jabatannya selama 5 tahun dan berakhir, maka hanya dapat diangkat 1 kali masa jabatan. Artinya ini udah sama kayak eksekutif kan? Udah kayak periodisasi jabatan politik. Harusnya kekuasaan kehakiman ini kan harus benar-benar menjaga marwah daripada yudikatif. Nah, kalau di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada intinya itu tidak diberlakukan. Jadi diganti dengan diangkat setiap 5 tahun. Masa tugas hakim ad hoc 5 tahun dan diangkat setiap 5 tahun yang diusulkan oleh Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu minta persetujuan dari lembaga pengusul yang prosesnya sesuai dengan undang-undang berlaku. Artinya memang tidak ada jangka waktu untuk proses pengangkatan hakim ad hoc. Tidak ada masa berlaku selama 5 tahun, mungkin bisa diangkat berkali-kali sebelum, kalau nggak salah di situ ada batasan umur maksimal 62 tahun. Nah, itu ya. Ada di pasal 67. Nah, terus ada juga di pasal berapa ini? 13 ya. Pasal 13, pasal 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kan ada yang mengenai pembahasan tentang konsiliasi dan mediasi. Sifatnya anjuran. Ya kan? Sifatnya anjuran ini kayak seolah-olah hanya formalitas, tiket langsung kepada pengadilan. Misalnya nih, ada perselisihan antara buruh, pekerja, atau pengusaha namun dia lewat mediasi. Nah, kalau menurut pasal ini, mediasi ini jadi seolah-olah hanya memberikan tiket langsung ke PHI. Kayak sekedar formalitas. Tapi di sini, di Judicial Review Mahkamah Konstitusi nomor 68 garing PUU strip 13 garing 2015. Nah, bahwasannya anjurannya ini harus ditambah dalam bentuk risalah penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi. Artinya adalah anjuran ini harus ada yang didapatkan setelah proses mediasi dan konsiliasi. Harus ada. Jadi tidak serta-merta di proses itu langsung diantarkan ke PHI. Semua ada prosesnya dan harus ada yang dihasilkan. Kalau bisa memang selesai atau berhenti di proses itu. Nggak perlu di pengadilan, nggak perlu di arbitrase yang istilahnya terlalu kaku lah ya. Gitu ya. Terus ada juga di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PUU strip 13 garing 2015 pasal 82. Nah, rata-rata entah kenapa putusan Mahkamah Konstitusi itu biasanya dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D. Ya, karena di situ kan bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rata-rata dibenturkan dengan itu. Kepastian hukum. Nah, intinya kalau yang tadi tuh pasal 82 ini dihapuskan. Dihapuskan yang sebelumnya memang ada ketentuan tersebut tapi tidak diberlakukan lagi. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa pasal yang saya sebutkan tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pasal tersebut tidak berlaku lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan ataupun diskusi mengenai penyelesaian hubungan industrial, ataupun misalnya ada yang mau sharing-sharing nih terkait daripada masalah ketenagakerjaan atau masalah buruh, silahkan nanti diisi di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga rekan-rekan di sini sehat selalu, lancar selalu usahanya, lancar selalu pekerjaannya,
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.